firman tentang selamat lolos dari krisis COVID-19, episode ketiga. Salam saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan akan tetap terus menyertai saudara, khususnya pada masa pandemi ini. Kasih karunia akan tetap terus melindungi saudara. Kali ini firman tentang kota Sodom. Apa persisnya yang membuat Allah membumi hanguskan kota Sodom? Apa yang membuat 4 orang itu selamat lolos dari api belerang kota Sodom? Secara keimanan, apakah hal itu juga akan membuat saudara selamat lolos dari krisis COVID-19 ini? Mari kita lihat, saudara. Sebelum kita mendengar firman tentang Sodom, mari kita katakan ini, saudara. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan, tolonglah aku agar selamat lolos dari krisis COVID-19 ini. Allahku maha kasih, maha murah, maha pengampun. Allahku mendengar teriakan minta tolong dari aku orang berdosa ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagaimana ringkasan firman tentang Sodom? Kejahatan Sodom telah naik sampai ke sorga. Homoseksualitas adalah kejahatan pertama mereka. Itu makanya disebut Sodom, berasal dari kata Sodom, congkak, angkuh, sombong, tinggi hati, makanan yang berlimpah. Rupanya makanan yang berlimpah menjadi suatu dosa karena mereka tidak mau membagikannya untuk menolong orang miskin. Itu terdapat di dalam Yehezkiel 16:49-50. Itu kata firman. Itulah sebabnya Allah akan membumi hanguskan Sodom. Dan Allah memberitahukan hal itu kepada Abraham. Abraham teringat ponakannya di Sodom, yaitu Lot. Jadi Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham katakan, kalau ada 50 orang benar di Sodom, Tuhan bilang tidak jadi dibinasakan. Kalau 45, tidak jadi dibinasakan. Kalau 40, juga tidak. Kalau 30, juga tidak. Kalau 20, juga tidak. Kalau 10, kata Abraham, Tuhan jawab, juga tidak. Kemudian Tuhan pergi. Rupanya di 10 posisi negosiasi Tuhan sudah take it or leave it. Orang benar hanya ada 4 di Sodom. Sebab Sodom tidak bertobat. Dan orang benar 4 itu adalah Lot, istri dan 2 anaknya. Akhirnya Sodom dibumi hanguskan, dibinasakan. Saudaraku, dari kisah Sodom itu inilah beberapa kebenaran firman. Yang pertama, orang benar sajalah yang lolos dari api belerang Sodom. Yang kedua, orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka itu adalah Lot dan keluarganya. Lot, istri, dan 2 anaknya. Yang ketiga, orang benar di Sodom tidak sampai 10. Makanya Sodom dibinasakan. Yang keempat, orang benar tidak sampai 10 itu karena Sodom tidak bertobat. Yang kelima, pertobatan. Itulah ringkasan satu kata dari kisah Sodom. Itulah kebutuhan Sodom, yaitu pertobatan.
Sodom butuh orang benar agar tidak dibinasakan. Bagaimana menjadi orang benar menurut firman? Yang pertama, tidak ada orang yang benar. Kata firman, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3:10. Kebenaran manusia hanya seperti kain kotor. Kata firman, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Manusia tidak menjadi benar oleh perbuatan atau hukum. Kata firman, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galati 3:11. Manusia jadi benar karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kata firman, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:24. Manusia jadi benar oleh iman kepada Yesus. Kata firman, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itulah makanya oleh kasih karunia melalui iman. Kata firman, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Manusia dibenarkan oleh anugerah, rahmat, kasih karunia. Dan anugerah, rahmat, kasih karunia itu adalah Yesus. Dan untuk meraih anugerah itu, untuk meraih kasih karunia itu adalah dengan iman. Itu makanya disebut oleh anugerah, oleh kasih karunia melalui iman. Iman kita yang membuat kita mampu meraih kasih karunia itu, mengambil anugerah itu, meraih rahmat itu. Bukan perbuatan baik, bukan hukum, tetapi iman kita kepada Yesus yang mampu membuat kita mampu meraih kasih karunia itu, meraih anugerah itu. Dan sang kasih karunia itu, sang anugerah itu adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi apa kesimpulannya? Secara keimanan, bagaimana bisa selamat lolos dari COVID-19 berdasarkan firman tentang Sodom ini? Pertobatan menjadi orang benar. Sebab hanya orang benar yang selamat dari api belerang Sodom. Amin. Kalau begitu, jadi bagaimana sekarang? Mari kita katakan ini, saudaraku. Aku mau bertobat. Aku mau berbalik dari dosa-dosaku. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku. Aku mau kembali kepada Tuhan. Sebab aku tahu hidup ini singkat. Aku tahu bahwa satu hari nanti aku pasti mati. Aku tahu bahwa aku harus menghadap pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Aku tahu apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwa binasa. Sebab itu aku mau bertobat, aku mau kembali kepada Tuhan. Mari katakan ini, saudara.
Aku mau memandang salib, sebab di salib Yesus membayar dosaku. Di salib Yesus menanggung dosaku. Ketika Yesus sedang menanggung dosaku dalam sengsara yang teramat sangat, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah memalingkan wajahnya dari Yesus sebab dia sedang menanggung dosaku. Dosa memisahkan Allah dari manusia. Ketika Yesus selesai menanggung dosaku, Yesus berseru, "Sudah selesai. Selesai sudah pengampunan dosa, selesai sudah pembenaran, selesai sudah penyelamatan bagi umat manusia." Yesus kemudian berkata, "Ya Allahku, kepadamu kuserahkan nyawaku." Ia menghembuskan nafas terakhirnya. Yesus masuk ke liang lahat 3 hari kemudian ia bangkit. Ia mampu bangkit sebab ia adalah Tuhan. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana dia akan kembali menjemput aku, orang berdosa yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita katakan ini, saudara. Aku mau mengaku imanku. Karena firman berkata, jika dengan dalam hatimu engkau percaya dan dengan mulutmu engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Aku akan diselamatkan dari krisis COVID-19 ini. Terutama aku diselamatkan dalam kerajaan sorga. Ya, sebab firman berkata, seperti yang kau percaya terjadilah kepadamu. Aku percaya itu. Aku percaya bahwa aku akan selamat lolos dari COVID-19 ini. Tentu saja firman berkata, berjaga dan berdoa. Aku akan terus tetap melakukan protokol kesehatan, menaikkan imun tubuhku, olahraga dan lain sebagainya. Tapi di samping itu, oleh iman aku percaya bahwa aku akan selamat dari COVID-19. Sebab firman berkata, seperti yang kau percaya terjadilah kepadamu. Haleluya. Amin. Sebab itu, saudara, mari kita sambut dia. Mari kita baca katakan ini bersama-sama, saudaraku. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, "Ya, aku datang segera." Dan saudaraku, kita yang percaya kepada Yesus, kita akan menjawab, "Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Semoga Tuhan Yesus selalu baik hati kepada kalian dan menyertai semua umat Allah. Amin. Wahyu 22, 20, 21. Saudaraku, jika firman ini memberkati dan menguatkan saudara, please share, please comment, please subscribe, saudara. Terima kasih sudah mampir menyaksikan video ini. Tuhan berkati saudara. Amin.